Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pemberian tutorial cara pembuatan gedung 3 lantai di SAP 2000. Sebelumnya saya mohon maaf ada kesalahan pendefine material pada tutorial sebelumnya. Di sini kita klik rebar 37. Di sini tertulis bahwa FY-nya sebesar 300 dan FU-nya sebesar 500. Kita rubah dulu satunya menjadi Newton mm. Nah, di sini seharusnya dia besarnya adalah 240 dan 300. Harusnya di sini 240 dan 370. Kita klik OK, dan di BJ50 ini FY-nya adalah 300 dan FU-nya adalah 500. Kita klik OK. Oke, kita akan melanjutkan tutorial dari tutorial sebelumnya. Kita lihat denah lantai 1. Di sini di denah lantai 1 pada bagian yang pada bagian ini terdapat dinding. Nah, oleh karena itu kita harus memasang seluf pada bagian ini. Kita klik EQ, lalu kita pindah ke lantai yang paling bawah. Nah, pada bagian ini kita harus memasang seluf. Kita klik aja seluf yang kiri ini, lalu kita pilih menu replicate dan kita geser dia sebesar 3,5. Kita klik OK. Lalu kita klik seluf yang ini, kita geser dia sebesar 3, yaitu 6 dibagi 2, 3 sebesar minus 3. Kita klik OK. Nah, kita sudah membuat seluf seperti ini, dan yang kita butuhkan hanya seluf sebelah saja. Jadi sebelahnya ntar kita hapus. Kita divide terlebih dahulu. Kita edit line, kita divide frame, dan kita divide pada intersectionnya. Kita apply, kita OK, dan di sini kita hapus saja bagian seperti ini. Sini sudah sesuai dengan denah kita. Lalu kita lanjutkan untuk masalah pembebanan. Oke, kita langsung ke menu define, lalu kita klik load pattern. Nah, di sini kita akan membuat beberapa jenis beban, yaitu ada dead, super dead, live, hujan, quake, dan roof live. Untuk beban dead secara default SAP sudah membuatnya sendiri. Untuk beban-beban yang lain kita perlu mendefine-nya secara manual. Beban setelah dead adalah super dead. Kita ubah namanya sini super dead. Nah, di sini belum ada pilihannya, kita klik more, lalu kita pilih super dead, dan self wake multiplier-nya 0. Kenapa kita isi 0? Agar ketika penghitungan massa dari struktur bangunan ini dia tidak terhitung 2 kali. Kita klik add new load pattern. Jadi kita sudah mempunyai 2 pattern pembebanan, dan kita buat jenis pattern-pattern yang lain. Untuk beban hujan, karena di sini gak ada pilihannya rain, kita pilih tipenya sebagai snow atau salju.
kita sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sudah membuat 6 jenis beban. Kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya adalah memasukkan beban. Nah, pada langkah masukkan beban ini kita perlu ketelitian yang benar-benar teliti, karena bebannya ketika kita mau mengecek bebannya yang bekerja pada struktur sangat sulit. Jadi kita perlu kehati-hatian dalam mengassign beban-beban ke dalam struktur. Oke, yang pertama kita masukkan beban dinding. Kita ke lantai paling bawah terlebih dahulu. Kita ke elevasi minus 0,6, lalu kita cocokkan dengan dena. Nah, di dena ini yang bagian depan ini kita anggap dia tingginya sebesar 0,6 ditambah 1 meter. Kita pilih dinding-dinding ini sesuai dengan dena. Kita select bagian ini. Oke, selanjutnya kita assign bebannya. Kita klik assign, frame load, dan distributed. Nah, bebannya sendiri adalah sebesar 16,5 kN per meter. Nah, karena tinggi dari dindingnya tersebut adalah 1,6, maka kita perlu mengalihkan 16,5 kN per meter persegi ini dengan 1,6 meter. Kita pilih yang menu uniform load di sini, 1,6 dikali, kita pakai titik, 1,6 dikalikan dengan 16,5 kali dengan 1,6. Kita klik enter saja. Lalu kita pilih load patternnya di sini adalah super dead. Kita klik apply. Oke. Lalu kita di sini sudah ditampilkan beban di subnya. Nah, untuk mempermudah kita mengecek bebannya, kita ke menu option, lalu graphic mode, kita pilih direct agar ketika pengecekan beban lebih mudah. Jadi dia lebih smooth ketika kita putar-putar. Lalu kita kembali lagi ke XY, lalu kita pilih beban-beban yang lain. Misalkan kita ingin membebani dinding yang ini, kita klik terlebih dahulu dindingnya yang ini. Lalu kita balik lagi ke mode yang klasik. Lalu selanjutnya kita perlu menampilkan local access-nya agar saat kita mengassign beban lebih mudah. Kita klik seperti ini, kita klik yang ini, lalu kita pilih menu sign, frame load, dan distributed. Nah, di sini kita bisa lihat dia mulainya ada di bagian bawah dan berakhir di bagian atas, atau I-nya ada di bagian bawah dan J-nya ada di bagian atas. Nah, karena beban kita setengahnya itu ada di bagian bawah, maka kita akan memasang bebannya di bagian bawah seperti ini. Kita masukkan bebannya yaitu sebesar
16,5 kali 1,6 yaitu jadinya 26,4, tetap sama. Tapi oh ya, kita gak pakai menu uniform loop ini, tapi kita pakai angkanya 26,4. Kita pasang di sini 26,4 dan di sini juga 26,4. Lalu kita pilih di sini yaitu sebesar 0,5 dan di sini sebesar 0,5. Lalu kita pasang 0,0. Kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Sudah sesuai dengan Dena. Lalu untuk beban yang ini agar mudah membuatannya, kita anggap saja dia bebannya penuh. Kita klik aja batang slope yang ini. Lalu kita assign frame load distributed. Lalu kita pilih di sini 26,4. Jangan lupa di sini kita masukkan 0,0. Kita klik apply, oke. Nah, selanjutnya untuk batang yang lain, dia beban dindingnya penuh, termasuk yang toilet ini dia penuh. Kita pilih bagian ini, atau kita pilih bagian keseluruhannya. Kita select semua batang-batang ini. Kita bisa pakai menu select coordinate specification, klik kita pilih select nah, kita pilih menu yang ini, lalu kita pilih XY plane, kita klik select sorry kita select, kita pilih coordinate specification aja. Lalu kita pada select tab di sini kita pilih yang frame saja. Lalu kita masukkan add single value-nya di sini sebesar 0,6. Jadi ntar yang terselect adalah batang-batang di elevasi minus 0,6. Kita select, close, lalu kita kembali lagi. Nah, yang terselect adalah batang-batang ini. Dan untuk slope yang sudah kita berikan beban, kita deselect, kita coba klik sini. Lalu seperti ini juga. Dan ini juga. Ini memang membutuhkan waktu yang lama untuk mengesain bebannya. Kita harus sabar memang. Nah, saya rasa sudah benar. Lalu kita assign kembali bebannya. Kita klik assign frame load distributed. Nah, besarnya itu adalah sesuai dengan tinggi dinding kita, yaitu 3,7 plus 0,6 jadinya 4,3. Kita klik sini 16,5 kN per meter persegi kali 4,3 meter. Jadi ntar kita klik enter. Nah, jadinya 70,95. Pastikan di sini load patternnya adalah super dead. Kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita cek bebannya. Kita klik grafik model sini agar untuk mempermudah ceknya. Nah, seperti ini bebannya. Nah, untuk pembebanan di lantai 2 hampir mirip dengan pembebanan lantai 1. Kita klik menu XY, lalu kita ke atas dan kita rubah modenya menjadi mode yang biasa saja, mode klasik. Lalu kita pilih dinding, kita ke Dena lantai 2. Lalu kita pilih dinding yang dia beban dindingnya belum penuh alias hanya 1 meter, itu pada bagian ini dan bagian yang atas ini. Kita select aja bagian ini.
lalu bagian ini adalah bagian dinding yang tingginya hanya 1 meter. Kita klik menu sign, frame load, distributed. Lalu di sini kita pilih uniformnya adalah 16,5 dikalikan dengan 1 karena dindingnya kita anggap 1 meter saja. Kita klik enter, lalu kita klik apply, oke. Lalu kita select batang elemen-elemen yang lain, itu kita pilih di sini. Kita pakai menu select saja. Caranya bisa kita klik menu select sini, lalu kita pilih coordinate specification saja, lalu klik ini, lalu kita pasang elevasi dari elemen-elemen yang ingin kita select, yaitu elevasinya sebesar 3,7. Kita klik select, lalu kita klik close. Nah, yang terselect ini adalah balok induk dan balok anak, padahal kita hanya ingin menselect balok induknya saja. Kita bisa pakai menu di sini, kita select, kita klik properties, dan kita ke menu di select, klik properties dan frame section, kita pilih balok anak, kita klik di select. Nah, ntar yang akan terselect hanya batang atau elemen balok induk. Dan untuk dinding yang sudah kita beri beban, kita deselect. Kita klik seperti ini, klik aja, klik ya, klik. Nah, untuk oke, sini dinding bagian kita klik sini kita anggap gak ada beban di sini karena di dalamnya gak ada dindingnya. Oke, mungkin kita deselect aja yang bagian ini karena dia dindingnya hanya separuh. Dan pada bagian ini kita select karena di sini ada dinding. Memang membutuhkan waktu yang lama untuk memasang beban. Kita harus sabar. Sini juga separuh. Kita yang ini diselect aja, diselect terlebih dahulu karena bebannya hanya separuh. Diselect juga bagian ini. Bagian ini juga diselect. Lalu kita klik assign, frame load, distributed. Besarnya adalah 16,5 dikali dengan tinggi dinding kita, yaitu 3,7. Kita klik enter, klik assign, apply. Lalu kita cek lagi bebannya, kita pilih option, graphic mode, DirectX.
Di sini bisa kita lihat bebannya. Oke, kita kembali lagi ke lantai 2. Kita klik seperti ini. Lalu kita akan mengisi beban pada bagian dinding-dinding yang dia separuh bagian ini 1, 2, dan 3 ini. Lalu kita kembali lagi ke graphic mode yang klasik. Lalu kita klik bagian ini. Lalu kita klik menu sign, frame load, distributed, dan besarnya adalah 16,5 kali dengan 3,7. Dan kita kita jangan memakai menu ini, kita pakai menu yang bawah ini, 61,05, dan kita pilih 0. Di sini kita isi 0 aja. Kita klik apply. Oke. Lalu untuk beban yang lain sama, untuk beban yang separuh ini kita klik bagian ini, klik bagian ini juga. Lalu kita klik menu sign, frame load, distributed, dan perlu kita balik. Jadi yang ini adalah bagian 1, 0,5, 0,5, dan sini 0. Karena dia kebalik, jadi J-nya ada di atas dan I-nya ada di bawah. Kita klik apply. Oke. Lalu kita lihat pembagian 3D-nya. Kita klik option, graphic mode, klik DirectX agar pengecekannya mudah kita lakukan. Terlihat masih ada yang belum kita select di sini, batangnya belum ada bebannya. Kita sign kembali, sign, frame load, distributed. Kita pilih di sini, kita coba 0 aja, 0 sini saat kita pindah aja. Kita pilih 1 sini, masukkan sini 61,05, sini 0. Kita klik apply. Oke. Di sini sudah terbentuk bebannya. Sudah kita sign bebannya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembebanan dinding lantai 3. Kita klik menu XY, lalu kita naik lagi ke lantai 3. Kita ke graphic mode yang klasik aja. Oke. Di lantai 3 ini sama tipikal, mirip-mirip dengan lantai 2. Kita select batang bagian depan ini. Lalu kita pilih bagian belakang. Lalu kita sign, frame load, distributed, dan besarnya kita isi 0. Besarnya adalah 16,5 dikalikan dengan 1. Apply. Oke. Karena kita anggap tinggi dindingnya pada bagian
frame yang sebelumnya kita select adalah 1 meter. Kita kembali lagi ke Dena, lalu kita pilih kita ke menu select, kita pilih yang XY saja seperti ini, XY plan, kita klik aja seperti ini dan kita deselect titik-titik ini, kita klik point, lalu kita masukkan besarnya adalah adalah 2 kali 3,7 seperti ini. Kita klik deselect. Nah, titik-titiknya sudah kita deselect, kita klik close. Dan pada batang-batang yang dia tidak ada beban dindingnya kita deselect juga. Seperti ini kita deselect, select. Dan untuk beban yang sudah kita assign kita deselect juga. Lalu pada bagian ini beban dindingnya hanya separuh, kita deselect aja. Kita deselect aja pada bagian ini karena dindingnya hanya separuh. Dan bagian ini juga kita deselect. Seperti ini. Dan bagian bawah juga kita deselect. Ini kita deselect, deselect. Deselect juga karena di sini gak ada beban dindingnya. Oke, selanjutnya kita assign frame load distributed dan kita pilih besarnya adalah 16,5 kali dengan tinggi lantai kita yaitu 3,7. Enter, kita klik apply, kita klik OK. Lalu selanjutnya pada bagian-bagian yang dindingnya hanya separuh, kita perlu memberinya secara manual. Kita klik elemen ini dan kita klik elemen ini. Lalu kita ke menu sign frame load distributed. Besarnya adalah dinding penuh, tapi kita gak pakai menu ini, kita makainya menu yang di bawah. Kita makanya ini adalah 16,5 kali tinggi lantai 3,7 itu 61,05. Kita klik apply saja. Oke, lalu kita lihat pembebanannya secara 3D. Kita pilih drag X agar mudah pengecekannya. Nah, di sini pada bagian tengah ini harusnya gak ada beban dinding. Kita klik, lalu kita sign frame load disebut, kita hapus saja, delete.
kita delete bagian beban yang ini, apply. Oke. Lalu bagian ini juga gak ada. Nah ya benar, bagian ini juga gak ada, kita delete juga bebannya yang sudah kita buat sebelumnya. Kita delete, apply. Oke. Lalu kita cek beban-beban yang lain. Nah pada bagian ini harusnya ada beban, pada balok ini harusnya ada beban, besarnya yaitu 16,5 dikalikan dengan tinggi lantai. Kita plus saja 16,5 dikalikan dengan tinggi lantai 3,7. Kita 0 di sini. Kita klik apply. Oke. Nah, selanjutnya kita cek beban-beban yang lain. Ini memang lama untuk pembebanan. Oke, untuk beban dinding saya rasa sudah cukup. Kita lanjutkan dengan beban yang lain, yaitu beban spesi. Sebelumnya gedung ini belum saya modelkan platnya, jadi perlu kita modelkan terlebih dahulu. Kita matikan dulu local access-nya, lalu kita ke mode yang klasik aja, lalu kita ke lantai pertama bagian atas, lalu kita modelkan platnya. Kita klik di sini quick draw saja, lalu kita pilih plat, semoga saja bisa. Nah, plat ini perlu kita bagi-bagi sesuai dengan balok anaknya. Jadi plat ini perlu kita bagi besarnya, yaitu untuk bagian yang ini juga perlu kita bagi sebesar 4. Jadi dua bagian kiri dan 2 bagian kanan. Kita divide area. Lalu kita masukkan di sini 22. Play. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk plat-plat seperti ini. Sekarang kita select semuanya untuk mengecek. Kita select property, frame section, kita select bukan frame section ya, plat ya. Select properties dan area section, kita pilih plat di sini. Select close. Nah, sini sudah kita lihat bisa platnya yang awalnya 1 kotak besar ini kita bagi menjadi 4. Dan pada bagian ini kita masih belum membaginya, kita perlu bagi besarnya, yaitu divide. Bisa kita coba-coba saja, misalkan kita pilih yang bawah, apply. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Lalu kita select kembali, select area section, kita pilih plat, select close. Nah, kita sudah membuat plat pada lantai 1 bagian atas. Kita tinggal mengkopinya ke lantai-lantai yang di atasnya. Kita select plat ini, lalu kita edit, replicate, kita replikasi ke atas. Karena tinggi antar lantai kita 3,7, kita masukkan 3,7 dan kita number incrementnya kita masukkan 2. Oke. Nah, otomatis akan terbentuk plat seperti ini. Selanjutnya kita masukkan beban spesi ini. Beban spesi yaitu sebesar 21 dan beban keramik sebesar 24. Besarnya untuk setiap lantai kita asumsikan sama. Jadi kita select semua platnya, kita select pakai properties area section. Nah, kita klik plat,
select, close, dan kita ke menu sign, area load, kita pilih uniform cell, dan kita pilih di sini dia masuk beban super dead, dia masuk ke super dead, dan kita masukkan di sini uniformnya sebesar. Nah, agar mempermudah kita masukkannya, satunya perlu kita rubah terlebih dahulu, satunya menjadi kilogram force, jadi sini kilogram, kalau di SAP adalah kilogram force meter, lalu kita akan menuliskan kembali area load, kita pilih uniform cell, lalu kita ganti load patternnya menjadi super dead, lalu kita masukkan bebannya yaitu sebesar 21 plus 24, jadi beban spesial dan keramik kita satukan saja, 21 plus 24, nah jadinya 45. Kita klik add saja karena kita akan memasukkan beban-beban yang lain untuk plat, kita klik add, atau untuk kita replace ke apa, karena kita memasukkan beban yang pertama, jadi kita bisa pakai add atau replace, terserah. Kita langsung klik apply, oke. Nah, kita sudah memasukkan beban spesi dan keramik. Selanjutnya kita masukkan beban ruang. Nah, ini sama lamanya kita masukkan beban yang dinding. Kita ke lantai bagian bawah. Nah, untuk lantai yang paling bawah ini yang elevasi 0,6, beban pada di sini gak ada platnya. Karena apa? Karena beban langsung ditransfer ke tanah. Jadi ketika ada beban pada lantai yang paling bawah ini, struktur tidak menahan beban sama sekali, alias 0. Jadi kita lanjut ke lantai yang selanjutnya. Pada bagian ini kita sesuaikan dengan soal. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian toilet dia besarnya sebesar 1,7 kN per meter persegi. Kita select bagian toilet ini. Lalu kita assign area load uniform cell, lalu kita pilih besarnya besar 1,7 kN. Nah, satunya kita perlu ganti kembali kilonewton meter, oke. Assign area load uniform cell besar 1,7 kN per meter persegi. Kita jangan klik replace, tapi kita klik add, karena ketika kita klik replace maka beban spesi yang sudah sebelumnya kita assign akan hilang, akan tergantikan dengan beban ruang. Jadi kita pilih menu add, apply, oke, otomatis ntar akan jadi pada bagian toilet ini ada beban spesi, keramik, dan terakhir adalah beban ruang. Nah, sama kita akan mengassign beban-beban untuk plat yang lain. Kita pilih yang secretary room ini, kita pilih beban-beban yang sama agar assign bebannya biar cepat. Jadi kita pilih bidang-bidang plat yang sama bagian ini. Seperti ini. Lalu di sini juga 2,4 semua. Lalu kita ke menu sign kembali, area load uniform cell, dan besarnya adalah 2,4 kN per meter persegi. Kita klik, jangan lupa kita pilih menu option dan load patternnya ada super dead. Kita apply, oke. Lalu selanjutnya di sini adalah hole, besarnya 3,83. Kita pilih hole di sini. Di sini juga besarnya 3,83 kN per meter persegi. Apply, oke. Dan beban tangga besarnya adalah 4,79 kN per meter persegi.
4,79. Apply, oke. Lalu kita lanjut ke lantai selanjutnya, lantai 3. Kita naik. Lalu kita sama seperti lantai yang di bawah, kita klik plat bagian toilet. Lalu kita klik assign, area load, uniform shell. Kita masukkan bebannya yaitu sebesar 1,7 kN per meter persegi, 1,7. Kita klik add, apply, oke. Dan kita pilih beban-beban ruang yang sebesar 2,4 yang sama. Kita pilih beban-beban ini sama. Di sini juga 2,4. Di sini juga 2,4. Lalu bagian yang kanan ini semuanya 2,4 kN per meter persegi. Kita akan menu sign, area load, uniform shell. Besarnya adalah 2,4 kN per meter persegi. Apply, oke. Lalu beban plat yang sebesar 3,83 ini. Sign, frame load, area load, uniform shell 3,83. Apply, oke. Lalu beban tangga besarnya 4,79. Apply, oke. Dan terakhir kita naik ke bagian paling atas, yaitu kita masukkan beban hujan. Beban hujan dan beban atap kita anggap, untuk beban hujan kita anggap 12 kg per meter persegi, dan untuk atap kita anggap 1,3 kN. Untuk beban hujan ya, kita klik terlebih dahulu semuanya di sini. Atau kita bisa juga menggunakan teknik ya, kita klik atau kita klik manual aja gak apa. Lalu kita rubah satuannya menjadi kilogram force meter. Lalu kita ke menu sign, area load, uniform shell 12. Masukkan 12. Lalu kita pilih di sini load patternnya yaitu hujan. Apply, oke. Lalu kita masukkan beban roof life. Jadi kita pilih saja, klik select. Nah, kita pilih poin dan kita masukkan besarnya sebesar 3 dikali 3,7. Oke. Kita klik select. Nah, ntar dia akan men-select titik-titik ini, join-joinnya pada elevasi 11,1 meter. Close. Lalu kita masukkan bebannya sebesar 1,33 kN. Kita rubah lagi ke kilonewton. Lalu kita assign join load force besar 1,33. Arahnya adalah minus Z 1,33. Kita klik add aja, apply, oke. Nah, untuk beban yang terakhir kita memasukkan beban gempa. Nah, untuk beban gempa kita akan memakai kode atau peraturan
IBC 2009. Kita klik menu define, function, response spectrum. Nah, kita pilih di sini aturannya yaitu IBC 2009. Kita klik add new function. Lalu kita namakan di sini misalkan response spectrum. Jogja, karena bangunan yang kita rancang ada di Jogja. Lalu untuk SS-nya sebesar 1,21 dan S1-nya 0,44 T-nya sebesar 4 detik. Sini masukkan 4 dan tanahnya adalah jenis tanah sedang atau D. Nah, seperti ini. Kita klik OK saja. Kita klik OK. Lalu kita ke menu load case. Ini load case. Dan yang diatur di load case ini ada beberapa, yaitu pada modal dan gempa. Untuk modal kita klik modify dan kita pilih jumlah modenya adalah 40. Oke. Dan untuk quick-nya di sini kita klik modify. Lalu kita namakan di sini misalkan quick arah X. Dan kita pilih load case type-nya adalah response spectrum. Sini kita pilih response spectrum Jogja dan scale faktornya sebesar G dikalikan I dibagikan R. Kita perlu melihat besar I-nya ini di SNI 1726 2012 halaman 14. Kita ke SNI, lalu ke halaman 14 dan 15. Nah, bisa kita lihat di sini. Jenis bangunan kita adalah rumah toko dan rumah kantor. Jadi dia masuk kategori risiko 1. Lalu kita ke halaman selanjutnya. Kategori risiko 1, faktor keamanan gempanya adalah sebesar 1. Jadi I-nya adalah 1. Kita masukkan di sini misalkan ya. Dia adalah 1 besarnya. Lalu kita ke SNI 1726 tapi halaman 36. Kita ke halaman 36. Lalu bangunan kita adalah jenis rangka beton bertulang pemikul momen biasa. Nah, di sini R-nya adalah sebesar 3. Masukkan 3. Oke, kita masukkan aja di sini scale faktornya adalah sebesar 9,81 dikalikan dengan I-nya tadi 1, kita bagi dengan R-nya yaitu 3. Enter. Lalu kita klik add. Kita klik OK. Lalu kita klik copy saja. Kita rubah namanya di sini array. Dan tentunya load name-nya di sini kita pilih U2 dan scale faktornya sama 3,27. Kita klik OK. Kita klik modify sini. Oke. Oke, saya rasa sudah benar. Kita klik OK saja. Lalu kita terakhir untuk pembebanan kita buat load kombinasinya sesuai dengan SNI 1727 2013. Kita buka halaman 11. Ini kita buka halaman 11. Lalu kita buat load kombinasinya. Sini ada pertama kita buat 1,4D. Define load combination.
add new combination, kita pilih 1,4 dead load. Nah, kita pilih di sini dead dan faktornya adalah 1,4. Kita klik add, dan jangan lupa selain dead juga ada beban super dead. Nah, karena dia juga masuk ke kategori beban mati. Kita klik add saja di sini. Hasilnya kita klik OK. Nah, lalu kita buat jenis pembeban yang lain sesuai dengan SNI. Kita bisa lihat di sini LR, S dan R sesuai dengan yang di atas. LR beban hidup atap, S beban salju, dan R beban hujan. Berarti kita masukkan di sini 1,2D dan 1,2D dead load plus 1,6 0,5 live load plus 0,5 X, misalkan gini. Lalu kita ke dead loadnya kita masukkan, dia besarnya 1,2, kita klik add. LR berarti kita pakai roof life. Roof life ini, lalu kita masukkan bebannya 0,5, kita klik add. Dan satunya yaitu beban hujan 0,5. Beban hujan kita masukkan 0,5 add. Oke, lalu kita klik OK di sini. Lalu kita buat kombinasi yang lainnya lagi. W di sini adalah beban angin. Karena gedung kita gak ada beban anginnya, kita abaikan saja beban anginnya. Kita klik OK. Kita cek lagi di sini. Oke, sudah. Lalu kita buat beban yang lain. (0,5 X). Oke, kita klik OK. Lalu kita buat pembeban yang lain.
ini earthquake arah X. Nanti kita akan buat dua, arah X dan arah Y. Sini S adalah beban salju, nggak ada. Ya, bisa kita anggap beban salju di sini adalah beban hujan, jadi ntar kita masukkan saja. Kita pilih quick array X, misalnya adalah 1. Jangan lupa super date nya dimasukin juga, misalnya 1,2. Lalu beban live misalnya 1, dan terakhir hujan misalnya 0,2. Oke, udah. Oke, ada 5 jenis beban, kita klik oke. Kita buat kombinasi yang lain. Kita buat kombinasi untuk yang ini sama, tapi untuk arah Y 1,2 dead load plus 1,0 earth load arah Y seperti ini, plus 1,0 live load plus 0,2 snow load. Saja untuk beban ini, karena di sini kita winnya kosong, jadi untuk beban yang ke-6 ini kita abaikan saja. Kita loncat ke beban yang ke-7. Add new 0,9 dead load plus 1,0 earthquake earth load X sini 1,0. kita masukkan dead, besarnya adalah 0,9, super dead besarnya 0,9 juga. Lalu kita earthquake arah X, kita masukkan yang sini 1, kita add oke. Kalau kita pilih lagi, kita masukkan di sini besarnya 0,9 dead load plus 1,0 earthquake load arah Y seperti ini. Oke, kita sudah membuat beberapa jenis pembebanan. Lalu di SAP sudah menyediakan fitur yang namanya envelope. Jadi envelope nantinya akan menghitung jenis beban yang paling kritis, yang paling maksimum yang bisa diterima oleh struktur kita. Jadi kita klik add new combo, lalu kita pilih di sini envelope, kita ubah namanya menjadi envelope, dan kita masukkan semua jenis pembebanan ke dalam kombinasi envelope ini. Kita klik add, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita ada 8 jenis beban, kita masukkan ke dalam envelope, kita klik OK saja.
Oke, nah untuk pembebanan saya rasa sudah cukup. Sampai di sini, insya Allah kita akan lanjut pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.